Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Yuyun Yuliawati. Pada kesempatan kali ini akan membahas video pembelajaran IPA. Adapun materi pembelajaran IPA ini adalah untuk tema 8 pertemuan 1, yaitu tentang rotasi dan revolusi bumi untuk kelas 6 di semester 2. Pembelajaran IPA tema 8 untuk kelas 6 semester 2 ini kompetensi dasarnya adalah menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang peristiwa rotasi bumi, revolusi bumi, dan revolusi bulan. Dan materi yang dibahas dalam video pembelajaran ini akan lebih spesifik, diantaranya materi yang akan dibahas yang ke-1, pengertian rotasi dan revolusi bumi, yang kedua, dampak rotasi dan revolusi bumi, yang ketiga, proses rotasi dan revolusi bumi, yang keempat, manfaat rotasi dan revolusi bumi. Sebelum melanjutkan, silakan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa like dan komennya. Baik, kita lanjutkan. Pengertian rotasi bumi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Lamanya proses rotasi bumi ini disebut dengan kala rotasi, yang membutuhkan waktu selama 23 jam 56 menit 4 detik. Nama lain kala rotasi adalah 1 hari. Namun proses perputaran bumi pada porosnya tidak akan terasa karena adanya gravitasi. Jadi gravitasi bumi dapat menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi itu sendiri. Nah, sekarang apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari selama 365 1/4 hari. Waktu 365 1/4 atau 1 tahun disebut sebagai kala revolusi bumi. Nah, selanjutnya, apa dampak terjadinya dari rotasi bumi? Mari kita simak. Dampak dari rotasi bumi yang pertama adalah 1. Terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada 2 bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang. Bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Kemudian dampak kedua dari rotasi bumi. Yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet di dalam orbitnya, termasuk bumi. Peristiwa itu disebut gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Matahari merupakan bintang yang menghasilkan energi atau cahaya sendiri. Nah, matahari itu juga berkeliling loh. Matahari bergerak mengelilingi sebuah lubang hitam yang berada di pusat galaksi Bima Sakti. Kemudian yang ketiga, dampak dari rotasi bumi adalah perbedaan waktu. Rotasi bumi juga berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris yang terletak pada bujur 0 derajat. Setiap selisih bujur 15 derajat, perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Bagian bumi di sebelah timur, Greenwich,
mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich, sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat. Kemudian dampak dari rotasi bumi yang keempat, yaitu perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya, bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ada bentuk tidak baku di kedua kutubnya dan mengembang pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal ini berakibat pada percepatan gravitasi di daerah kutub lebih besar dibandingkan khatulistiwa. Kemudian dampak dari rotasi bumi yang kelima, yaitu pembelokan arah arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Gerak pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut disebut efek Coriolis. Kemudian, dampak dari rotasi bumi yang keenam, yaitu terjadinya pembelokan arah angin. Rotasi bumi yang merupakan pergerakan bumi pada porosnya juga menimbulkan dampak, salah satunya adalah menyebabkan pembelokan arah angin, merupakan hal yang tidak bisa dihindari di bumi. Hal ini karena angin adalah udara yang bergerak. Setiap daerah dengan daerah lainnya mempunyai tekanan dan massa udara yang berbeda. Maka dari itulah keberadaan angin sangat sulit untuk dihindari. Selanjutnya, dampak rotasi bumi yang ketujuh, yaitu terjadinya perbedaan ketebalan atmosfer. Rotasi bumi juga berdampak pada ketebalan lapisan atmosfer, sehingga atmosfer yang ada di bumi mempunyai ketebalan berbeda-beda di setiap daerahnya. Kemudian dampak rotasi bumi yang kedelapan, yaitu berfungsinya satelit buatan. Rotasi bumi juga dapat membuat satelit buatan menjadi berfungsi dengan semestinya. Satelit-satelit buatan manusia dibuat dengan tujuan untuk bidang komunikasi dan informasi, sehingga ketika bumi berputar, maka daerah yang dijangkau satelit bisa berganti-ganti, dan satelit bisa menyampaikan informasi kepada berbagai daerah. Kemudian dampak rotasi yang kesembilan, yaitu bentuk bumi menjadi bulat dengan pepat di kedua kutubnya. Pergerakan bumi yang berputar pada porosnya ternyata tidak hanya memberikan pengaruh bagi makhluk hidup dan juga kondisi kehidupan di bumi. Rotasi bumi yang selalu berlangsung ini ternyata juga mempengaruhi bentuk dari planet bumi itu sendiri. Salah satunya adalah menyebabkan bentuk planet bumi tidak bulat sempurna. Nah, akibat rotasi bumi yang lainnya selain dari kesembilan yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu terjadinya perubahan arah bandul atau efek Foucault, adanya jet lag bila kita naik pesawat. Bagaimana? Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu bahasan tentang dampak terjadinya revolusi bumi. Dampak dari revolusi bumi yaitu yang pertama, adanya perbedaan lama waktu siang dan malam. Sadarkah kamu bahwa gejala alam di semesta ini selalu sama setiap tahunnya? Revolusi dan kemiringan sumbu bumi menyebabkan gejala alam yang terjadi selalu berulang setiap tahunnya. Peristiwa alam tersebut
sangat terlihat di kutub utara dan kutub selatan. Pada setiap tanggal tertentu, bumi mengalami kondisi sebagai berikut. Ayo kita simak perbedaan lama waktu siang dan malam di setiap bulannya. Mari kita simak. Antara 21 Maret sampai dengan 21 September, 1. Kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Yang kedua, belahan bumi utara terpapar sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi selatan. Yang ketiga, matahari bergeser ke arah utara bumi. Kemudian yang keempat, jarak terdekat kutub utara dan matahari terjadi pada tanggal 21 Juni di tanggal tersebut. Pengamat di Khatulistiwa melihat matahari bergeser 23,5 derajat ke arah utara. Kemudian kelima, beberapa daerah dekat kutub utara mengalami siang selama 24 jam. Sementara itu, beberapa daerah dekat kutub selatan mengalami malam selama 24 jam. Kemudian, antara 23 September sampai 21 Maret. Ayo kita perhatikan. Yang ke-1, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. 2. Belahan bumi selatan mendapatkan sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi utara. Yang ketiga, belahan bumi selatan mengalami siang yang lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi utara. Antara 21 Maret hingga 23 Desember. 1. Jarak matahari di kutub utara dengan kutub selatan adalah sama. Yang kedua, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari sama banyaknya. Yang ketiga, seluruh permukaan bumi mengalami waktu siang dan malam sama lamanya. Yang keempat, matahari terlihat melintas tepat di atas kepala di daerah Khatulistiwa. Itulah perbedaan lamanya waktu siang dan lamanya waktu malam. Dan tadi sudah disebutkan di antara bulan-bulan tertentu tiap daerah berbeda antara lamanya waktu malam dan lamanya waktu siang. Mari kita lanjutkan. Dampak dari revolusi bumi yang kedua adalah perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Nah, rasi bintang apa yang kalian ketahui? Biasanya rasi bintang yang paling dikenal ialah rasi bintang Biduk, Scorpio, dan Leo. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah. Kemudian revolusi bumi. Yang ketiga adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara yaitu pada tanggal 22 Desember hingga 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan yaitu pada tanggal 21 Juni hingga 21 Desember disebut dengan gerak semu harian matahari. Gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Kemudian, dampak revolusi bumi yang keempat adalah adanya perubahan musim. Perubahan musim juga disebabkan oleh rotasi bumi loh. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kemudian dampak rotasi bumi yang kelima yaitu ditetapkannya kalender Masehi. Tahukah kamu bahwa kalender Masehi ditetapkan berdasarkan revolusi bumi?
Revolusi bumi menentukan kalender yang biasa kita lihat sehari-hari loh. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Bagaimana proses rotasi dan revolusi bumi? Mari kita lanjutkan. Proses rotasi bumi. Proses rotasi bumi secara umum artinya perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi ini ada arahnya dan tidak sembarangan berputar. Bumi berputar menuju ke arah timur atau melawan arah jarum jam. Arah rotasi ini mengakibatkan banyaknya dampak pada rotasi bumi yang dapat kita rasakan dari bumi. Salah satu di antaranya adalah kita bisa merasakan malam dan siang. Meskipun panjang malam dan siang pada satu tempat dengan tempat yang lainnya berbeda-beda. Perputaran atau rotasi bumi ini akan semakin melambat karena dipengaruhi dari gaya gravitasi bulan. Pelambatan gerak gravitasi bulan dapat kita lihat dari lambat satu hari sebanyak 1, milidetik dibandingkan seabad yang lalu. Nah, bagaimana proses revolusi bumi? Bumi tidak berhenti menjalani revolusi. Proses revolusi bumi terjadi dalam durasi panjang yang diingat sebagai tahun. Bumi membutuhkan durasi sekitar 365 hari untuk satu kali mengelilingi matahari atau melaksanakan revolusi bumi. Dalam proses revolusi bumi, lokasi bumi tidak tetap. Ketika memperhatikan datangnya sinar matahari pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, kemudian akan kelihatan arah datangnya sinar matahari tidaklah tetap. Pada tanggal 21 Maret, matahari berkedudukan di garis lintang 0 derajat khatulistiwa. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di garis balik utara. Pada tanggal 23 September, matahari balik lagi ke khatulistiwa. Dan pada tanggal 22 Desember, matahari berada di garis balik selatan. Perputaran yang dialami matahari ialah perputaran yang tidak jelas atau dinamakan perputaran semu. Perputaran semu matahari ialah kejadian tahunan. Perputaran matahari yang diterangkan ialah perputaran semu tahunan matahari, sebab sumbu bumi selalu menentukan ke satu arah dan arah menyesuaikan sudut 66 derajat dengan bagian perputaran bumi, ataupun boleh juga dengan istilah bagian khatulistiwa bumi menyesuaikan sudut 23 derajat dengan bagian perputaran bumi. Karena kondisi yang demikian, maka sinar matahari tidak selamanya menyinari permukaan bumi yang sama, akan tetapi inkonsisten searah dengan kondisi bumi pada saat itu dan lengkap menunjukkan bahwa bumi menjalankan revolusi atau mengorbit bulan. Nah, selanjutnya bahasan yang akan kita bahas yaitu bagaimana atau apa manfaat rotasi dan revolusi bumi. Baik, kita akan bahas manfaat dari rotasi dan revolusi bumi. Manfaat rotasi bumi. Manfaat dari rotasi bumi yaitu yang ke-1, adanya pergantian siang dan malam. Salah satu manfaat dari rotasi bumi adalah adanya pergantian siang dan malam. Yang kedua, manfaat dari rotasi bumi adalah adanya perbedaan waktu. Manfaat selanjutnya adalah terjadinya perbedaan waktu antara satu tempat dengan tempat yang lain. Mengapa perbedaan waktu disebut sebagai manfaat? Iya, karena hal ini secara tidak langsung berdampak pada berbagai hal. Hal-hal yang disebutkan misalnya adalah sistem komunikasi dan transportasi,
Sistem komunikasi dunia menggunakan teknologi serba canggih. Sistem komunikasi tersebut akan dapat digunakan dengan maksimal dan kualitas bagus ketika penggunaannya secara bergilir. Apabila tidak ada perbedaan waktu, maka semua wilayah di bumi mengalami siang. Semua wilayah di bumi mengalami siang hari dan malam hari bersamaan. Siang hari adalah waktunya orang bekerja. Ketika seluruh dunia memanfaatkan sistem informasi tersebut di jam sibuknya, dalam waktu bersamaan kita bisa membayangkan apa yang terjadi. Mungkin akan sering terjadi trouble karena over dalam penggunaan. Demikian halnya dengan transportasi. Jika semua wilayah siang hari, maka apa yang terjadi dengan jadwal penerbangan internasional? Hal ini benar-benar bisa membuat penjadwalan menjadi kacau balau. Yang ketiga, terjadinya gerak semu harian matahari. Manfaat dari gerak semu harian matahari adalah adanya gerak semu harian matahari. Mengapa adanya gerak semu harian matahari ini dikatakan sebagai manfaat? Ya, tentu saja dikatakan sebagai manfaat karena hal ini bisa dijadikan patokan dalam penentuan waktu harian. Sebelum adanya jam, penentuan waktu menggunakan posisi matahari dan juga bayangan benda. Jika bayangan benda lebih panjang, maka hal ini menandakan bahwa malam akan segera tiba. Salah satu yang paling membutuhkan kejelasan waktu adalah orang Islam. Hal ini karena Muslim melakukan ibadah 5 kali sehari dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Apabila seorang Muslim kok tidak mengetahui tentang waktu, bagaimana ia akan menjalankan ibadahnya? Dia tentu saja akan sangat kesulitan dalam menentukan apakah sudah masuk waktu sholat atau sudah berakhirkah waktu sholat tersebut. Penggunaan posisi matahari dan bayangan benda dalam menentukan waktu sholat sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammadlah yang mengajarkan tentang waktu-waktu sholat dan cara membacanya melalui sinar matahari dan bayangan benda. Nah, selanjutnya materi bahasan apa manfaat revolusi bumi. Mari kita simak. Manfaat revolusi bumi. Bumi memberikan banyak manfaat bagi manusia, binatang, serta tumbuh-tumbuhan. Tanpa adanya kebaikan dari bumi, maka manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Setiap jengkal tanah, jenis tanah bumi, dan setiap tetes jenis air bumi memberikan manfaat. Tak terkecuali aktivitas bumi di tata surya. Salah satu aktivitas yang perlu dibicarakan mengenai manfaatnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan pergerakan bumi dalam memutari matahari. Baik, itulah bahasan-bahasan video pembelajaran kali ini, yaitu berkaitan dengan pengertian rotasi bumi, pengertian revolusi bumi, kemudian manfaat dari rotasi dan revolusi bumi, kemudian menjelaskan bagaimana proses terjadinya rotasi bumi dan proses terjadinya revolusi bumi. Untuk video kali ini cukup sekian. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran IPA berikutnya masih di tema 8. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.